belum paham soal tapi waktu udah habis. Pak, ini saya kan beasiswa nih ke sini, tapi saya takut nih kalau nilai saya segini, nanti saya bakal dipulangin gitu. Saya merasa saya tuh nggak pantas gitu kan. Merhaba Kadaslar, kembali lagi di channel aku, Rizka Delvia Al-Wahid. Aku udah lama banget nggak share video kayak gini. Dan bagi teman-teman yang baru gabung ke channel ini, perkenalkan nama aku Rizka Delvia. Sekarang aku sedang kuliah di jurusan Fisika untuk program S1 di Sivas Cumhuriyet University. Dan alhamdulillah pendidikan aku semuanya ditanggung oleh pemerintah Turki melalui program beasiswa Turkiye Bursları Scholarship. Nah, teman-teman udah baca tuh judulnya, pasti udah tahu topik pembahasan video kita hari ini itu adalah aku bakal curahin semua apa yang aku rasain selama aku kuliah di Turki. Lika-likunya, suka dukanya, pokoknya semuanya lah. Nah, dimulai dari tahun 2019. Aku mendaftar YTB tahun 2019 dan langsung diterima di tahun yang sama sehingga aku berangkat ke Turki pada bulan September 2019. Jadi terhitung sekarang aku sedang memasuki tahun ke-5. Nah, di sini tahun 2019-2020 alias 2 semester itu akan dihabiskan untuk masa persiapan bahasa Turki. Kita sebutnya Tomer. Tomer itu kalau sekarang aku flashback adalah masa yang paling indah gitu loh teman-teman. Kayak emang dari proses di Turki selama aku kuliah itu masa paling indah di Tomer. Cuman sayangnya karena pada saat itu juga pandemi, kami itu cuman sekitar 5 atau 4 bulan itu tetap buka, terus setelahnya itu online. Nah, bagi yang sedang Tomer mungkin ngerasain iya berat. Aku waktu di Tomer, aku ngerasain Tomer itu adalah hal yang paling berat gitu di aku. Kenapa? Karena ketika kita datang ke Turki, aku nggak tahu bahasa Turki sama sekali, tapi gurunya yang ngajar bahasa Turki, dia langsung ngajarin kita pakai bahasa Turki. Jadi kayak ada gejolak batin gitu loh, kayak mau bilang nih ke gurunya, aku nggak ngerti di bagian ini, tapi aku nggak bisa ngucapin karena aku emang nggak ada dasarnya kan. Cuman alhamdulillah, itu nggak seburuk yang kita bayangin sih sebenarnya. Alhamdulillah ya udah kayak berjalannya waktu, aku juga udah menyelesaikan fase itu. Dan bagi teman-teman yang lagi di Tomer, tetap semangat, kalian juga bakal bisa gitu lulus dari Tomer dan masuk ke jenjang selanjutnya. Nah, setelah Tomer, kita masuk ke fakultas. Tahun 2020-2021, itu masih pandemi juga. Jadi semester 1 sama semester 2 aku itu dilalui dengan online. Ada plus minusnya sebenarnya. Bagian yang plusnya itu di Turki kan kita kalau misalnya pelajaran online ataupun kelas online itu nggak wajib masuk, jadi nggak ada sistem absen gitu. Dan nantinya kita juga masih bisa mendownload video yang direkam sama hojanya ketika masa pelajaran. Jadi kita bisa download, terus kita bisa nonton lagi, ngulang lagi sesuai yang kita mau gitu. Terus tapi ada sisi negatifnya, karena ini nggak wajib masuk, jadi terkadang manusiawi lah gitu, kadang aku kayak ada rasa males gitu untuk masuk, karena ya aku juga nggak ngerti gitu, jadi kayak mendingan aku nggak usah masuk. Dulunya aku ada pemikiran kayak gitu ya, tapi aku ngerasain ketika aku nggak masuk, jadi aku kurang interaksi sama dosennya, terus mungkin dosennya juga nggak ngenalin aku gitu kan. Tapi itu cuma terjadi di semester 2. Semester 1 itu aku masih rajin gitu masuk. Terus semester 2 tuh aku agak sedikit kurang gitu untuk masuk. Karena kayak aku ngerasa aku udah capek gitu, aku gak ngerti. Jadi gimana ya, kita emang ada 1 tahun kan persiapan bahasa Turki. Tapi itu gak cukup. Aku gak tahu ya, mungkin akunya yang gak mampu atau gimana. Tapi aku ngerasa itu gak cukup. Padahal kan kalau misalnya naik YTB kita udah sampai C2. C2 itu berarti udah sampai akademik Turkish, tapi itu benar-benar nggak cukup loh teman-teman. Kayak hari-hari pertama, minggu-minggu pertama itu kayak dengerin hojanya ngomong, aku nggak ngerti sama sekali. Tapi dosen aku itu suportif banget. Kenapa? Karena hampir semua, nggak semua ya, hampir semua dosen aku itu mereka udah pernah ngerasain yang sama dengan aku. Jadi mereka ada yang S2, ada yang S3-nya di luar negeri, ataupun mereka konferensi ke luar negeri. Jadi mereka juga udah pernah di posisi aku. Dan bahkan yang paling bikin aku terharu gitu, terwow gitu, dosen mata pelajaran yang paling penting di semester itu adalah mata pelajaran mekanik. Karena aku nih fisika, jadi fisika mekanik gitu. Beliau itu udah nge-upload kan catatan gitu yang bakal kita pakai semester ini. Terus karena beliau tahu, oh ada ini ya, ada Yabancı itu mahasiswa asing lah gitu istilahnya. Beliau itu hapus lagi catatan yang udah beliau upload itu, terus di bagian penting-penting itu kayak ditulisin bahasa Inggris gitu. Jadi kayak aku merasa
dosen aku tuh bener-bener suportif gitu. Nah, di tahun pertama kenapa aku ngerasa adalah tahun paling berat. Selain itu juga aku shock dengan bahasa Turki. Terus yang kedua itu adalah aku belum terbiasa dengan sistem penilaian yang ada di Turki. Nah, sistem penilaian yang ada di Turki itu hampir semua, tapi nggak semua ya di univ aku. Ujian tengah semester kita sebutnya vize, itu ngambilnya 40%. Terus ujian akhir semester itu nyebutnya final, itu diambil 60%. Nah, ketika aku selesai ujian tengah semester, jadi pada saat online itu kami ujian tengah semester 2 kali. Tapi setelahnya itu ujian tengah semester sekali, ujian finalnya sekali. Pas ujian tengah semester itu aku dapat nilai, tau nggak berapa? Ini adalah pelajaran mekanik. Itu adalah pelajaran kayak paling penting bagi aku loh gitu. Aku dapatnya 55. So aku ngerasa kayak, kok gini banget sih, kok aku dapatnya 55? Karena background aku kan emang di fisika ya. Kayak aku dari dulu ikut olimpiade gitu-gitu kan. Kayak aku juga belum pernah dapet nilai matematika atau fisika tuh 55 tuh kayak belum pernah. Jadi kayak aku tuh ngerasa, kok aku gini banget ya? Ini bidang aku loh, aku tuh kayak gak pantas banget gitu. Terus aku kayak terpuruk lah istilahnya. Jadi agak lebay dikit tuh ceritanya pada saat itu. Terus aku chat dosen aku yang ngajar di pelajaran itu. Aku bilang kan, Pak, ini saya kan beasiswa nih kesini, tapi saya takut nih kalau nilai saya segini, nanti saya bakal dipulangin gitu. Saya merasa saya tuh gak pantas gitu kan. Ternyata guys, ada hal yang aku enggak tahu. Jadi kan kita masuk nih ke sistem yang ada di univ kan untuk ngelihat nilai kita. Ternyata di bagian situ juga ada kayak keterangan rata-rata yang diambil oleh orang yang ngambil pelajaran itu. Aku nggak tahu nih. Aku baru tahu itu setelah aku chat dosen aku. Jadi kayak keesokan harinya ada teman aku yang udah kelas atas lah. Dia ngecek, karena kan aku cerita ke dia gitu, kayak aku sedih gitu kan. Kamu tuh ya 55, tapi bukan berarti kamu bakal dapet nilai rendah gitu, tergantung juga sama rata-rata nilai kelas itu. Terus pas ngeliat ke sistemnya, ternyata rata-ratanya itu sekitar 20 atau 25 lah rata-rata nilai di kelas. Terus teman aku bilang, kalau emang rata-rata segitu berarti kamu termasuk tinggi gitu nilainya, 55 itu termasuk tinggi. Dan sebenarnya dosen aku di hari sebelumnya udah bilang gitu, kamu tuh nggak perlu sedih karena saya tuh ngelihat kamu ada kemampuan di sini. Terus juga yang jadi titik balik aku, bikin aku semangat banget loh teman-teman. Dia bilang gini, Albert Einstein aja tuh dia yang emang jenius banget untuk menemukan satu teori, untuk menemukan satu penemuan itu dia banyak gagalnya gitu. Dia tuh ngelakuin banyak percobaan, dia banyak gagal sampai dia nanti temuin hal yang luar biasa gitu. Kamu juga gak perlu sedih gitu, tetap semangat gitu-gitulah. Beliau memberikan motivasi. Dan itu tau gak jam berapa, jam 3 malam itu beliau masih ngebalesin chat aku. So aku ngerasa kayak ini hojanya aja udah percaya gitu loh sama aku. Masa aku gak percaya sama diri aku sendiri? Terus YTB kan juga udah percaya dengan milih aku kesini, dibiayain semuanya gitu kan. Jadi itu bener titik balik aku sampai aku ngerasa ya udah, ya emang sulit. Aku emang sulit belajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Terus aku juga ngambil beberapa role model pelajar-pelajar di Indonesia ataupun pelajar di luar negeri yang mereka tuh bisa survive. Karena juga ada loh teman-teman anak Indonesia di Turki yang beliau itu bisa lulus menjadi lulusan terbaik. Jadi kayak aku benar-benar ngambil mereka sebagai role model aku. Semester 1, semester 2 udah dilaluin walaupun berat. Lanjut ke kelas 2 atau semester 3. Nah, di semester 3 ini kami udah mulai tatap muka. Aku udah share juga di video sebelumnya, teman-teman mungkin bisa kunjungi video itu. Dulunya aku ngerasa nih kayaknya kalau tatap muka bakal lebih sulit gitu, karena kan dulu aku udah terbiasa dengan bisa melihat video yang udah direkam, aku ngulang-ngulang sendiri. Sedangkan kalau misalnya tatap muka kan, ya mau nggak mau aku harus benar-benar paham di situ. Aku pulang, ya udah nggak bisa ngulang-ngulang lagi kan, gitu videonya. Aku ngerasa dulu kayak mungkin ini lebih sulit, ternyata enggak. Ternyata ketika tatap muka itu kita tuh lebih bisa berinteraksi sebenarnya sama dosennya. Dosennya juga bisa lebih mengenal kita secara dekat. Terus ujiannya juga aku lebih suka ujian ketika masa tatap muka dibandingkan online. Nah, di online ini sebenarnya yang aku nggak suka ya. Terkadang kan dosen itu buat yang ujian pilihan ganda. Nah, di pilihan ganda ini mereka kayak buat kebijakan gitu, biar kita nggak nyontek. Karena kan kalau misalnya
ujian online, nggak wajib open cam, jadi kita bisa lihat internet, bisa lihat buku bebas lah pokoknya. Jadi mereka itu kalau misalnya pilihan ganda itu cepet banget waktunya, kayak cuman satu soal bisa 2 menit, bahkan 1 menit juga ada gitu satu soalnya. Kayak aku tuh belum paham soal tapi waktunya udah habis. Sedangkan online itu salah satu kebijakan yang paling aku nggak suka. Kita tuh nggak bisa balik loh. Misalnya di nomor 1, kita harus jawab dulu, terus kita lanjut ke nomor 2, tapi kita nggak bisa balik lagi. Mungkin kita berubah pikiran atau apa tuh nggak bisa. Makanya aku lebih suka pada saat online itu kalau ujiannya itu ujian tulis, ujian esai gitu. Kan kalau esai itu kayak gimana ya, kayak aku tuh bisa menuangkan apa yang aku mau waktu lebih luas dibandingkan kalau ujiannya pilihan ganda. Cuman ada satu kejadian di pelajaran yang tadi tuh, yang mekanik itu, 4 soal tapi 7 jam dikasih waktu, saking susah gitu soalnya. Dan yang kayak aku bilang tadi, nilainya itu alhamdulillah aku termasuk yang lulus gitu, sedangkan banyak yang gak lulus di pelajaran itu walaupun online nih. Terus di kelas 2 itu juga, ketika aku baru mulai kuliah tatap muka, ada satu dosen yang menawarkan aku untuk jadi salah satu peneliti muda gitu di salah satu lab yang ada di universitas kami. Terus aku nerima. Sebenarnya agak sedikit sulit sih untuk nerima itu karena penelitian di sana itu agak sedikit lebih tinggi tingkatannya dibandingkan aku yang masih S1. Makanya aku agak sedikit kurang aktif di YouTube juga gara-gara itu. Cuman lab itu sebenarnya bikin aku mendapatkan lingkungan yang suportif juga, yang sesuai dengan bidang aku, karena mahasiswa-mahasiswa di sana rata-rata itu mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang lulus dengan predikat terbaik gitu. Jadi ketika aku nggak ngerti suatu bagian, aku bisa lebih fleksibel nanyain atau konsultasiin ke mereka. Terus di kelas 3 semester 5. Nah, di semester 5 itu mungkin gara-gara di tahun kemarin aku udah lebih adaptasi kan. Jadi ya udah kayak ngalir aja gitu. Terus di semester 6. Nah, di semester 6 ini ada suatu kejadian yang memang di luar dugaan. Kejadiannya itu adalah gempa di Turki tanggal 6 Februari. Dan aku video ini tepat di tanggal 6 Februari. Jadi udah 1 tahun. Mohon doanya teman-teman untuk korban gempa Turki tahun 2023, dan doanya juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, kami mahasiswa juga mendapatkan dampak karena pada saat itu proses belajar mengajar terpaksa harus digantikan ke online karena kan ada 11 provinsi yang terdampak dan banyak juga universitas di provinsi tersebut, makanya kami online. Jadi pada saat itu aku sedikit sedih sih karena online lagi kan, karena aku ngerasa pas online itu aku nggak terlalu ngerti, nggak terlalu efektif gitu. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan, emang udah keputusannya kayak gitu. Aku ngambil banyak kesempatan juga di lab, cuman gara-gara emang gak wajib masuk ya, jadi aku kadang cuman masuk itu pelajaran yang menurut aku penting gitu. Selebihnya aku cuman download terus aku dengerin. Dan pada saat online di semester 6 itu beda sama di semester 1 atau 2. Semua pelajarannya itu kami ujian dengan esai, dan itu jangka waktunya lumayan panjang gitu. Dan alhamdulillah aku juga lulus di semester tersebut. Dan sekarang aku baru aja lulus dari semester 7. Nah, semester 7 itu aku agak ngerasa pelajarannya itu benar-benar berat. Kenapa? Karena kayak emang udah pelajaran yang kalau di fisika itu yang paling pentingnya gitu. Terus kami juga ada tesis. Nah, tesis ini sebenarnya mungkin gak sekompleks tesis S2 ataupun S3 ya. Ini kayak cuman syarat untuk kita bisa lulus, karena di jurusan aku fisika murni ini kami nggak wajib untuk magang, tapi kalau misalnya di jurusan lain mungkin wajib untuk magang. Dan sekarang alhamdulillah aku juga baru aja selesai ujian, dan alhamdulillah pelajaran yang paling aku takut itu, yang paling aku khawatirkan aku lulus, alhamdulillah aku juga lulus. Jadi alhamdulillah aku selama kuliah di sini belum ada pelajaran yang tinggal. Alhamdulillah aku lulus semuanya.